Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan pada saat ini oleh karena kembali Ia melindungi dan memberkati kita sepanjang minggu ini. Di dalam setiap aktivitas saudara dan saya, kita dipelihara oleh Tuhan. Dan oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh diizinkan untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari. Dan pelajaran kita yang pertama ini berjudul Yesus Menang, Iblis Kalah. Untuk itu, mari kita lihat ringkasan pelajaran kita berikut ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, pelajaran kita pekan ini berfokus pada pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat yang telah terjadi dan masih sementara terjadi selama berabad-abad. Wahyu pasal 12, kita berfokus di dalam pasal ini, dan pasal ini menyajikan 4 episode besar di dalam konflik atau di dalam pertentangan ini. Pemberontakan Lucifer di surga, upayanya untuk membinasakan bayi Yesus, serangannya pada umat Allah selama zaman pertengahan, dan akhirnya serangan kepada umat Allah yang sisa pada zaman akhir. Wahyu pasal 12 ini sebenarnya dapat disebut sebagai sendi di mana seluruh kitab Wahyu bersumbu. Pasal 12 ini berada pada jantung buku terakhir kitab suci dan transisi dari semua yang telah berlalu sebelumnya kepada semua yang akan datang. Dan pasal 12 ini menghubungkan pasal-pasal sebelumnya dalam Wahyu dengan pasal-pasal masa depan. Dan pasal ini memberikan informasi kepada kita, siapakah umat yang sisa ini? Apakah ciri-ciri dari umat yang sisa? Paulus menggambarkan kepada kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Wahyu pasal 12 menjelaskan siapa kekuatan yang berperang melawan kita, bagaimana pertikaian ini dimulai, dan bagaimana itu akan berakhir. Dan pastinya Yesus menang, setan kalah. Untuk beberapa menit ke depan ini mari kita lihat bersama atau mengulangi kembali pelajaran kita. Pertentangan kosmik, peperangan yang menentukan, pemenang, serangan balasan setan, dan yang sisa diserang. Mari kita lihat pembahasannya berikut ini. Pertentangan kosmik, Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wahyu pasal 12 ini menyajikan aliran episode dramatis, potret konflik selama berabad-abad antara yang baik dan yang jahat, yang dimulai di surga tetapi akan berakhir di bumi ini. Episode-episode ini membawa kita pada aliran waktu dari adegan pembuka pemberontakan iblis di surga hingga serangan kejinya terhadap umat Tuhan di akhir zaman. Dan saat ini mari kita fokus terhadap pemberontakan iblis di surga. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8 menggunakan simbol untuk menceritakan bagaimana konflik dimulai di surga. Itu adalah konflik antara dua orang dan dilambangkan dengan Mikael dan naga dan pendukung mereka atau malaikat mereka. Mikael menang dan naga itu diusir dari surga. Dan kalau kita melihat di dalam pelajaran ini, Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Pilihan-pilihan ada di tangan makhluk ciptaannya. Dan kebebasan untuk memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga maupun di bumi. Kuasa memilih sangat selaras dengan kesanggupan untuk mencintai. Itulah sebabnya ketika Allah mengatakan bahwa Allah mengasihi, Allah mencintai makhluk ciptaannya, itu adalah ekspresi kehendak bebas yang Dia berikan, baik kepada para malaikat maupun kepada kita manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa perang ini dimulai? Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada Lucifer dan dia memilih untuk merebut tahta alam semesta. Dia tidak puas dengan kedudukannya di surga. Dia mau menjadi sama seperti dengan Allah, lalu dia memberontak kepada Allah. Tidak ada malaikat yang netral. Mereka harus memilih antara Mikael dan naga. Dan pada akhirnya kita tahu bersama ceritanya, pada akhirnya sepertiga malaikat surga terpengaruh dengan rayuan, dengan tipu muslihat dari Lucifer, dan mereka memilih untuk memberontak melawan Tuhan. Tetapi ada kabar baiknya di dalam Wahyu pasal 12 ini. Wahyu pasal 12 menjelaskan kemenangan Kristus dalam konflik, dan kepada kita semua yang menggunakan kehendak bebas kita haruslah bertindak untuk memilih berada di pihaknya, pihak pemenang. Betapa hebatnya bisa memilih pihak dalam pertempuran di mana kita sudah tahu bahwa kita akan menjadi pemenang.
kita berada di dalam pihak Kristus, di mana Dia melakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Dan pertempuran ini berlanjut di bumi. Pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana kita menggunakan hak pilih kita, kuasa memilih, kebebasan untuk berkehendak, untuk memilih, untuk ada di dalam Tuhan. Mari kita terus menggunakan akan kuasa memilih kita untuk kita memilih berada di dalam Tuhan, sehingga kita akan menjadi pemenang. Belajar dari pengalaman Lucifer beserta dengan sepertiga malaikat sorga. Peperangan yang menentukan. Wahyu 12 ayat 4, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Apakah yang dimaksudkan dari ayat ini? Saudaraku, dari awal iblis berusaha untuk menghancurkan Yesus. Namun dalam setiap upayanya, iblis selalu gagal. Kita harus menafsirkan simbol-simbol dalam Wahyu 12 ini dengan tepat untuk memahami pertempuran yang menentukan dalam pertentangan kosmik ini. Apakah yang dimaksudkan dengan perempuan yang hendak melahirkan? Lalu ada naga di sana dan ada anak. Kalau kita lihat, naga adalah setan atau didukung oleh sepertiga malaikat yang kita sudah pelajari sebelumnya. Perempuan adalah gereja Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sedangkan anak laki-laki adalah Yesus Kristus, dianiaya sejak dia lahir, ia naik ke sorga dan diberi otoritas atas semua bangsa. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu 12 ayat 4 dan 5, iblis berusaha untuk menghancurkan Yesus dari awal. Namun dalam setiap upayanya, iblis selalu gagal. Pada kelahiran Kristus misalnya, seorang malaikat memperingatkan Yusuf dan Maria tentang rencana keji Herodes dan mereka melarikan diri ke Mesir. Yesus menghadapi godaan iblis yang paling menarik di padang gurun dengan ada tertulis, dan dengan demikian menemukan perlindungan dalam firman Allah. Dan dalam kematian Yesus di kayu salib, dia mengungkapkan betapa besar kasih-Nya dan membebaskan kita dari penghukuman dosa. Begitu pula dengan kebangkitannya. Dia sebagai imam besar kita, dia hidup dan dia membebaskan kita dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melihat di dalam sejarah di mana pertentangan ini terjadi, dari awalnya setan berusaha untuk menghancurkan Yesus. Tetapi puji nama Tuhan bahwa Yesus menang terhadap iblis dan iblis adalah musuh yang dikalahkan. Itulah sebabnya jika kita menerima Yesus dengan iman pada hari ini, kemenangannya adalah milik saudara dan saya. Tetapi jangan pernah kita lupa bahwa kemenangan Kristus atas iblis adalah sempurna. Tetapi pertentangan besar antara Kristus dan setan belum berakhir. Tetapi Yesus menang dan Dia memberikan kepada kita jaminan kemenangan apabila kita ada di dalam Tuhan. Maukah kita untuk terus ada di dalam Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Pemenang. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan, Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Dia adalah penakluk yang perkasa, pemenang atas kekuatan jahat. Itulah sebabnya Yesus menang, dan kita juga sebagai pengikut-pengikutnya menang oleh darah Yesus Kristus. Yesus mati untuk kita, mengorbankan dirinya hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Dan kita diberikan jaminan keselamatan apabila kita terus ada di dalam Tuhan, kita percaya kepadanya. Dan refleksi dari kepercayaan tersebut adalah kita mengasihi Tuhan. Kita sudah menang, tetapi kemenangan terakhir Yesus masih akan datang. Meski akhir pertentangan belum tiba, kita sudah menang. Hutang kita dihapuskan, dan kita dijadikan sempurna di hadapan Allah ketika kita menerima apa yang Kristus lakukan bagi kita dengan iman. Sekali lagi, walaupun pertempuran masih mengamuk di bumi ini, iblis sudah kalah. Titik. Ini benar tidak hanya tentang kemenangan akhir Kristus pada klimaks sejarah manusia, tetapi juga benar dalam pertempuran kita atas kerajaan-kerajaan dan kuasa kejahatan dalam kehidupan pribadi kita. Kita bergumul dengan tantangan-tantangan kehidupan, penderitaan, pencobaan, ujian-ujian iman. Tetapi ingat suatu hal yang pasti, bahwa iblis sudah dikalahkan dan kita mengalami kemenangan apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menerima apa yang Kristus lakukan bagi kita dengan iman. Kita menang, dan Tuhan akan memberikan segalanya kepada mereka yang menang. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita untuk menatap kehidupan kita penuh harapan sepanjang hari. Maupun klimaksnya ketika Dia datang kembali, maka kita akan dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Jadi
tanamkan di dalam pikiran kita bahwa kita ini adalah pemenang-pemenang di dalam Kristus. Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dijadikan pemenang bukan karena usaha-usaha kita, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan? Serangan balasan setan. Wahyu 12 ayat 13 mengatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Mari kita lihat bersama, ada nubuatan di dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-6. Dan Wahyu 12 ayat 6 ini paralel dengan Wahyu 12 ayat 14. Apakah nubuatan tersebut? Berapa lama setan menganiaya gereja? Mari kita lihat bersama. Ini masa nubuatannya, 42 bulan. Dan kalau kita melihat di dalam Wahyu 11 ayat 2, ada kota suci diinjak-injak. Wahyu 13 ayat 5 ada otoritas dari binatang itu. Dan Wahyu 11 ayat 3, kedua saksi. Apa maksudnya ini? Wahyu 12 ayat 6, perempuan di padang gurun, satu masa, dua masa, dan setengah masa. Daniel 7 ayat 25, otoritas binatang itu. Dan Wahyu 12 ayat 14, perempuan di padang gurun. Jadi kalau kita melihat antara ayat-ayat ini ada konektivitas atau ada hubungan atau memiliki pengertian yang mirip terkait dengan 42 bulan, 1260 hari atau satu masa dan dua masa dan setengah masa. Jadi kalau kita melihat istilah-istilah ini, 42 bulan, 1260 hari, satu masa dan dua masa dan setengah masa, itu menunjukkan angka 1260 hari atau satu hari sama dengan satu tahun atau 1260 tahun. Ada apa di dalam peristiwa 1260 tahun ini? Mengapa ini dicatat di dalam firman Tuhan dan apakah ini penting untuk kita umat-umat Allah ketahui? Dan seberapa penting informasi ini dapat membantu kita untuk kita terus percaya kepada Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 2, di sana menyatakan kelanjutan apa yang ditunjukkan dalam Wahyu pasal 10. Yohanes disuruh untuk mengukur bait suci, mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Konsep mengukur dalam firman Tuhan menunjukkan pada masa penghakiman. Dan kalau kita lihat referensi kepada bait suci, mezbah dan orang yang beribadah menunjuk pada hari pendamaian. Dengan demikian Wahyu 11 ayat 1 dan 2 menunjukkan kepada penghakiman yang terjadi sebelum kedatangan Yesus. Dan penghakiman ini berfokus pada umat Allah atau orang-orang yang berbakti di dalam bait suci. Dan kota suci ini diinjak-injak selama 42 bulan. Dan otoritas dari binatang itu kalau kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 5, selama 42 bulan. Apakah yang dilakukan oleh binatang itu? Dia diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, dan kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Wahyu 13 ayatnya yang kelima. Dan ada dua saksi di dalam Wahyu 11 ayat 3. Siapakah dua saksi tersebut? Dua saksi mewakili Alkitab, namun juga dapat mewakili umat Allah saat mereka menyaksikan kebenaran Alkitab. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebab umat Allah dipanggil untuk memberitakan kebenaran kepada dunia. Dan di dalam Wahyu 12 ayat 6 ada perempuan di padang gurun, dan dia dipelihara di sana 1260 hari lamanya. Dan di dalam Daniel 7:25 ada otoritas binatang itu yang sama dengan Wahyu 13 ayat yang kelima. Dan di sana mencatat ada satu masa, ada dua masa dan setengah masa. Dan Wahyu 12 ayat 14 diulangi kembali perempuan di padang gurun yang sebelumnya 1260 hari lamanya, dan saat ini satu masa dan dua masa dan setengah masa. Jadi kalau kita lihat sekali lagi masa nubuatan 42 bulan, 1260 hari, satu masa dan dua masa dan setengah masa, sebenarnya ini merupakan buatan yang sama, yakni 1260 hari, 1260 tahun. Kalau kita melihat sama seperti sudah dikatakan tadi, ada konektivitas, ada hubungan antara ayat-ayat ini. Dan ini merujuk kepada nubuatan yang sama, 1260 tahun. 42 bulan sama dengan 1260 hari, dan sama dengan satu masa dan dua masa dan setengah masa. Semua periode penganiayaan dalam Daniel dan Wahyu adalah sama. Ini bukan merupakan nubuatan yang berbeda-beda, tetapi ini merupakan nubuatan yang sama. Dan ini merupakan serangan yang digencarkan oleh iblis kepada umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kapan 1260 tahun ini berlangsung? Mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Serangan balasan setan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Wahyu 12 ayat 13. Dalam masa nubuatan satu hari sama dengan satu tahun, kita sudah lihat sebelumnya. Dan ini dicatat di dalam Bilangan 14 ayat 34 dan Yeskel 4 ayat 6. Jadi, mari kita tinjau kapan 1260 hari atau 1260
tahun penganiayaan dimulai dan diakhiri. Kekuatan agama yang korup dan otoriter memimpin penganiayaan ini. Dan ini dicatat di dalam sejarah dunia. Dan itu berarti ini benar-benar pernah terjadi. Dari 538, orang Ostrogo terakhir disingkirkan dan gereja Roma menerima kekuasaan politik atas kota Roma. Dan ini berlangsung selama 1260 tahun, berakhir pada tahun 1798, di mana pada akhirnya Jenderal Bartier memenjarakan Paus atas perintah Napoleon. Gereja Roma sebagai gereja yang berkuasa mendominasi dunia barat sampai terjadinya revolusi Prancis yang mengakhiri kuasa Roma yang menindas paling tidak untuk sementara waktu. Dan pada waktu itu, orang-orang yang setia ditopang oleh Allah di padang gurun. Atau yang dimaksudkan dengan padang gurun ini adalah tempat-tempat yang jarang penduduknya. Dan Tuhan juga menjaga gerejanya selama waktu itu. Dia tidak meninggalkan akan umat-umatnya. Dan sebagaimana dia telah menjaga umat-umatnya pada waktu itu, dia juga akan menjaga umat sisa yang setia pada akhir zaman. Yang sisa diserang. Wahyu 12 ayat 17 mengatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat terakhir dari Wahyu pasal 12 adalah salah satu ayat kunci dalam seluruh kitab suci. Naga atau iblis marah kepada umat Allah yang sisa yang setia dan mengadakan peperangan melalui pergerakan zaman akhir ini yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Istilah sisa digunakan di seluruh kitab suci untuk menggambarkan umat Allah yang setia, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kata sisa atau remnant menggambarkan mereka yang tetap setia kepada Allah sementara kelompok mayoritas telah murtad. Dan sejak tahun 1798 atau akhir dari nubuatan 1260 hari atau 1260 tahun, setan meningkatkan serangannya terhadap yang lain atau yang sisa. Yang sisa adalah kelompok kecil dengan dua ciri utama. Yang tadi sudah disebutkan, mereka mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka mengingat hukum Tuhan yang terlupakan. Dan yang kedua adalah mereka memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka setia kepada juru selamat mereka. Jadi ada dua karakteristik untuk menggambarkan siapakah umat yang sisa itu. Yang pertama adalah menuruti perintah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan kita mengasihi Tuhan dengan cara kita menuruti perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Tetap loyal, setia kepada Juru Selamat. Dalam Yesus, oleh Yesus, melalui Yesus, dan karena Yesus, kemenangan kita terjamin. Kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan ini bukan karena usaha-usaha kita sendiri, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Kristus yang diberikan kepada kita. Tidakkah kita berterima kasih kepada Tuhan? Tetapi jangan lupa, yang sisa ini diserang oleh naga tersebut. Tetapi sekali lagi kita memiliki jaminan bahwa Yesus menang dan iblis sudah kalah. Dan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diberikan jaminan kemenangan. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami percaya, walaupun serangan iblis itu datang silih berganti dalam kehidupan kami memperoleh kemenangan di dalam Kristus, karena Yesus sudah menang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.